Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NU Cilacap dimanapun berada. 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak dari kaum muslim yang kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa saja nih tips triknya untuk bisa meningkatkan ibadah supaya kalau Lailatul Qadar itu pas ngepasi momennya, itu bisa kita raih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang biasanya memang cari Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kan gitu kan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Gusti Allah sudah menjawab. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Karena Lailatul Qadar itu kata Gusti Allah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau 1000 bulan itu kita hitung-hitung berarti kan sama dengan 80 tahun. 84 tahun lah kira-kira. 84 tahun kira-kira sekarang begitu. Nah, kalau kemudian 84 tahun itu dibagi lailah malam berarti hanya separuh hari dibagi 12 berarti 1 jamnya itu sama dengan 84 bulan. 84 bulan. Jadi 1 jamnya pada malam Lailatul Qadar itu kira-kira setara dengan 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, jadi kalau jenengan itu di situ beramal sholih 1 jam saja di Lailatul Qadar berarti sama dengan jenengan itu beramal soleh 7 tahun lamanya. Insyaallah. Itu satu jam tok. 1 jam tok ya. Ini dengan 1 jam tok. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa begitu? Karena kata Allah selanjutnya, karena pada malam hari itu malaikat, semua malaikat termasuk diantaranya adalah malaikat Jibril turun ke dunia ini. Mengkondisikan segala hal yang ada pada malam hari itu, yang oleh karenanya seseorang jika beramal soleh pada saat itu seakan-akan dia telah melakukan amal soleh itu selama sekian tahun. Kan gitu kan, selama 1000 bulan, selama 84 tahun kira-kira seperti itu. Atau dalam bahasa yang lain itu kayak pada malam hari itu umat manusia yang menemukan Lailatul Qadar seakan-akan dipindah ke dimensi lain. Nah, dimensi lain itu kira-kira waktunya jauh lebih cepat daripada waktu yang ada di dunia ini pada saat ini. Ya, kalinya itu tadi. Ya, sama dengan 1 jamnya sama dengan 7 tahun. 7 tahun. Itu berarti ada percepatan. Apa mungkin percepatan? Ya karena itu tadi, siapa yang bisa mempercepat? Malaikat-malaikat yang turun dan juga malaikat Jibril itu dengan biiznillah, dengan izin Allah, kemudian merekayasa sedemikian rupa sehingga apapun yang dilakukan oleh seseorang pada saat itu kira-kira impactnya, pengaruhnya itu sama dengan melakukan perbuatan tersebut 1 jamnya sama dengan 7 tahun. 7 tahun. Nah, kira-kira impactnya. Dalam bahasa lain ini kayak pada saat itu ada booster. Ini ya, orang itu kalau melakukan sesuatu ditambah dia barengi dengan booster, kan impactnya jauh lebih kuat. Yang sudah hari ini misalnya contoh yang dilakukan oleh teman-teman yang di bidang pertanian misalnya, padi yang dulunya
panennya 6 bulan. 6 bulan, Kan gitu kan. Dipersingkat, Tapi karena ya. booster, akhirnya kemudian tidak 6 bulan, cukup 4 bulan. Wah, kurang lagi. Di poster lagi. Wah, ini biasa, boosternya itu luar biasa ini dalam Lailatul Qadar itu. Nah itu kapan? Persoalannya kapan itu terjadi? Dalam beberapa hadis ada yang fil ashril awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wah, 10 milihnya masih sulit. Ambil satu hadis lain lagi, fil witri minal ashril awakhir, pada tanggal-tanggal ganjil dari 10, berarti kira-kira 5 hari, kan gitu kan, 5 hari. Kapan itu akhir? Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Wah, 5. Ini sudah semakin. Tapi ya jangan mengharapkan kalau gitu yang 5 akhir aja deh kan itu ya. Ya jangan kan. Kalau gitu. ketemu genep kendor. Oh iya. Boosternya turun. Ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa ibadah yang lazim dilakukan oleh Rasulullah pada 10 hari terakhir itu. Apa itu? Yang pertama, iktikaf. Iktikaf, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Terus apa yang kita lakukan ketika kita berdiam diri di masjid? Ngelamun tok gitu. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat. Iktikaf, berdiam diri masjid dengan memperbanyak satu ibadah sholat. Kata Rasulullah, man qoma Ramadan, man qoma lailatal qadri, kan gitu, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi kita perbanyak sholat. Tarawihnya 20 rakaat. Lumayan oke kan gitu kan. Ini 20 rakaat. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Tadarus Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis, kalau orang itu bacanya Al-Qur'annya sudah fasih, sudah oke lah. Wah, itu seakan-akan dia tadarus bersama malaikat tadi itu. Kalau pada bulan pada malam Lailatul Qadar, karena malaikat pada datang ke dunia ini, berarti kalau ada seorang kemudian tadarus, ya berarti dia tadarus bersama malaikat. Anda kita nggak bisa bayangkan betapa hebatnya ibadah tersebut, betapa hebohnya. Belum lagi jangan tanya berapa pahalanya. Malaikat pol kan itu. Nah, itu bagi orang-orang yang sudah fasih. Tapi bagi orang-orang yang baru belajar, baca Qur'annya masih gradul-gradul misalnya, tidak apa-apa. Ya, kata Rasulullah, ya kalau kita baru belajar seperti itu masih gradul-gradul, jaminan apa? Pahalanya 2 kali lipatkan. Nah, pada saat Lailatul Qadar. Wah, pada saat itu sudah pahalanya 2 kali lipatkan, di khairum min alfi syahrin tadi itu, wes. Berlipat-lipat lagi. Berlipat-lipat lagi. Itu yang kemudian apa lagi yang kita lakukan ketika kita sambil beriktikaf itu? Berbanyak membaca doa. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Perbanyak itu. Perbanyak lagi apa? Istighfar. Gimana istighfarnya? Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah
wa atubu ilaih. Ya, kalau Anda kaya, awas eman-eman kalau tidak dimanfaatkan. Ya, kalau Anda kebenaran kita tetap kebenaran pada saat itu berduit, kan kaya gitu ya, ya perbanyaklah sedekah. Karena afdhalus sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu ya pada bulan Ramadan. Kasih takjil, kemudian kasih tetangga-tetangga kita yang kira-kira dilihat-lihat itu kok wah ini nanti ngadepi hari raya pakaiannya nggak bisa baru, kasih banyak uang kan itu kan. Alhamdulillah. Nah kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, insya Allah Lailatul Qadar kita luar biasa. Nah kalau Lailatul Qadar kita sudah dapat kita temukan pada hari itu, ya Anda bisa bayangkan orang kemudian melakukan ibadah, melakukan sesuatu yang baik selama sekitar 84-an tahun, itu kira-kira pengaruhnya seperti apa? Nah itu, pasti dahsyat kan gitu kan. Kadang-kadang umur kita aja nyampe 84 tahun gitu kan. Itu pasti impactnya dahsyat, pengaruhnya sangat dahsyat. Lagi-lagi kenapa kok kemudian tadi itu, karena apapun yang kita lakukan perbuatan baik pada saat itu udah tadi itu loh, di booster, diikuti, diamini, dan kemudian di semua situasinya dikondisikan oleh malaikat. Sehingga apapun yang kelihatannya kecil, tapi karena itu ditopang oleh kekuatan lingkungan yang luar biasa dahsyat. Nah, kalau seperti begini deh, Anda itu kalau suara teriak keras-keras, itu kira-kira sekampung dengar enggak? Enggak. Walaupun sekeras apapun. Tapi kalau nanti kemudian Anda lihat sepak bola di lapangan, walaupun teriakannya enggak keras, tapi karena semua selapangan teriaknya bareng, sekampung ngerti. Wah, boosternya itu nah, kira-kira seperti itu. Karenanya saya sangat berharap moga-moga tahun ini kita semua mampu menemukan Lailatul Qadar. Lah, ciri-cirinya apa sih, tanda-tanda biar kemudian kita bisa niteni ini Lailatul Qadar apa enggak gitu kan? Nah, itu biasanya mulai pagi hari. Jadi jangan malamnya saja kesuwen. Dari bablasan sudah prepare pagi. Prepare mulai dari pagi kan dititeni mulai pagi hari itu kalau memang cahaya matahari itu bersih. Kan gitu, sinarnya terang tapi tidak panas. Nah, ini salah satu dalam hadis itu biasanya tanda-tandanya itu matahari ketika itu bersinar terang cerah tapi tidak menyengat. Nah, itu. Bahasa Cilacapannya ora sementelep. Wis itu wis dititeni lah gitu kan. Cerah. Itu. Kemudian anginnya sepoi-sepoi kan gitu. Sepoi-sepoi, enggak ada angin ribut, borok anginnya sepoi-sepoi, kira-kira dilihat kira-kira tumbuhan itu goyangannya seperti apa. Nah, kalau goyangannya masih hanya sedikit, nah itu tanda-tanda. Nanti begitu malam, nah ini ada yang menarik ini. Kalau kita cari hadis-hadis yang menarik, malam itu apa? Langit cerah, tetapi ada satu yang menarik, tidak ada bintang. Nah ini yang menarik. Jadi langit itu cerah, tapi tidak berbintang. Nah, tidak ada bintang, hanya cukup dengan sinar bulan. Yang walaupun sinar bulan itu tidak penuh. Ya karena sudah melewati 15 hari terakhir. Benar mah enggak kan. Ini yang menarik. Kalau kita cermati berapa itu ada satu ya, seakan-akan malam itu cerah tapi
tidak ada bintang. Anehnya ngoten nggih, tidak ada bintang. itu. Menarik sekali ini. Kalau nggak salah saya pernah baca di hadis seperti itu, dan itu salah satu hal yang mungkin bisa jadi apa ya, pengingat kita. Ya. Oke, karenanya saya berdoa dan mari kita berburu Lailatul Qadar. Karena Rasulullah juga mengajak kita untuk berburu. Taharau gitu kan. Ayo buru Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena disitulah kesempatan istimewa kita untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada pada diri kita. Moga-moga keyakinan kita, motivasi kita, komitmen kita untuk memperoleh Lailatul Qadar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu aja yang bisa saya obrolkan pada kesempatan kali ini. Moga-moga puasa Ramadan kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.